Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gaby Margareta Purba dari kelas 10-9 dan aku berasal dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan meresensikan sebuah buku bacaan yang telah aku baca nih teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian apa sih cerita Saduran, apa sih cerita Rakyat Kuno Nusantara. Nah teman-teman, cerita Saduran adalah cerita karya sastra yang diolah atau dibuat kembali, tetapi berbeda dari cerita sebelumnya. Tapi mereka tidak akan mengubah makna atau garis besar cerita yang benar-benar menjadi cerita penting dari awalannya. Tapi mereka akan penyesuaian terhadap tokoh, latar, waktu, tempat, bahkan suasananya. Lalu cerita Rakyat Kuno Nusantara adalah cerita dari berbagai daerah seperti cerita Danau Toba, Malin Kundang, dan banyak-banyak. Cerita-cerita ini juga mencakup beberapa hal nih seperti cerita fabel, mitos, legenda, bahkan dongeng. Nah, teman-teman jadi tahu kan apa sih cerita Saduran, apa sih cerita dari Rakyat Kuno Nusantara? Lalu kita akan masuk ke resensi. Nah, teman-teman, aku tuh baca buku e-book gitu kayak novel mirip-mirip ya, teman-teman. Kayak cerita Saduran sama cerita Rakyat Kuno Nusantara yang tadi aku bahas. Judulnya itu Pala Cinta Kresna, penulisnya itu I Gede Gita Purnama Arsa Putra. Penerbitnya itu Perpusnas Press, anggota IKAPI pada tahun 2020. ISBN-nya itu 978 strip 623 strip 7871 strip 06 strip 4 dalam kurung PDF. Nah teman-teman, ringkasan cerita tersebut atau resensinya itu adalah seorang Raja Kresna, titisan Dewa Wisnu, dimana ia adalah raja yang benar-benar diagungkan gitu teman-teman. Nah, dia itu benar-benar lagi mencari seorang pujaan hatinya. Dia nggak tahu awalnya siapa wanita itu, tetapi karena dikasih tahu oleh ayahnya atau baginda raja, dia jadi tahu kalau ternyata pujaan hatinya bernama Dewi Rukmini, yang dimana ternyata Dewi Rukmini ini adalah anak dari bibi ayahnya. Nah, awalnya dia kayak pengen langsung banget nih nikahin si Dewi Rukmini, tetapi kan dia nggak tahu cara untuk menyatakan perasaannya. Akhirnya ia minta tolong kepada pengawal setianya untuk mengirim surat ke kerajaan Dewi Rukmini. Surat didatangkan, tetapi terjadi kesalahpahaman yang benar-benar terjadi, di mana Dewi Rukmini ini ternyata adalah seorang janda teman-teman. Nah dia tuh seorang janda yang ditinggal oleh suaminya entah kemana perginya, dan sudah banyak raja-raja, pangeran-pangeran yang datang ke kerajaan Dewi Rukmini untuk melamar tapi ditolak sama dia. Jadi kayak benar-benar terjadi kesalahpahaman, di mana baginda raja dari Dewi Rukmini ini itu mengira bahwasannya Raja Kresna ini itu ingin menculik putrinya. Tetapi ini adalah akalan-akalan dari Raja Cedi, di mana Raja Cedi ini benar-benar mencintai Dewi Rukmini, ya, tetapi selalu ditolak oleh Dewi Rukmini. Akhirnya ia ngasih tahu kepada baginda Raja Dewi Rukmini bahwasannya Raja Kresna telah menculik putrinya. Kesalahpahaman terjadi dan perang pun terjadi. Ini tuh bener-bener seru banget perangnya guys. Kalian bener-bener harus baca cerita ini, karena cerita ini cuman 118 halaman. Itu 120 tambah cover dan penerbit-penerbit penulisannya. Aku bener-bener suka banget sama cerita ini. Aku nggak mau ngasih tahu gimana endingnya karena kalian harus baca sendiri. Ini bener-bener seru banget. Bener-bener ada plot twist-nya. Jadi kalian harus bener-bener baca, harus bener-bener dirasakan. Nah, resensinya ini menurut aku cukup menarik, dari bukunya, dari covernya, dari segala hal aku bener-bener suka. Jadi teman-teman, semoga kalian suka dengan resensi aku. Mungkin kalian penasaran terhadap ending. Jadi kalian harus baca sendiri ya teman-teman. Jadi itulah sedikit resensi dari aku teman-teman. Jadi sampai jumpa kembali, dadah. Bercanda nih teman-teman, belum ending kok. Aku belum ending videonya nih. Jadi aku mau kasih tahu ending dari cerita yang tadi aku resensi. Endingnya itu bahagia, tetapi sedikit benar-benar ada spiritualnya gitu. Jadi kalian harus baca sendiri kalau yang buat bagian spiritualnya ya. Itu bener-bener plot twist, tapi endingnya tetap bahagia, di mana Raja Kresna dan Dewi Rukmini pun menikah, semuanya sejahtera.
rakyat-rakyat pun damai. Raja-raja yang sebelumnya yang benar-benar bermusuhan sama Raja Kresna pun akhirnya mulai berteman baik kepada mereka. Mereka happy ending, mereka nikah, benar-benar direstuin. Ini benar-benar sepasang kekasih. Jadi aku ngerasa bahwa cerita ini tuh benar-benar memperjuangkan cinta banget. Mereka benar-benar menghapus semua kesalahpahaman. Mereka benar-benar gak lelah buat mewujudkan cinta yang ada, walaupun bener-bener ditentang banget loh, bener-bener kayak satu kerajaan, dua kerajaan, tiga kerajaan bener-bener tentang dua orang ini kayaknya ya. Jadi kayak oh my god, lucu banget gitu guys. Jadi Raja Kresna sama Dewi Rukmini tuh happy ending di cerita tersebut. Jadi aku bener-bener terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan resensi aku. Semoga kalian suka. Jadi bye bye teman-teman, terima kasih.